Breaking News Kompas TV kembali menjumpai Anda. Kita lihat di layar televisi adalah gambar terkini di mana Mahareza Rizky adik Yosua dan juga Vera Mareta 9 juta kekasih Yosua yang dihadirkan di ruang sidang pada pukul 13:11 hingga pukul 14:39 waktu Indonesia Barat masih diperiksa dan dihadirkan di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kita kembali bergabung dengan pakar hukum pidana Universitas Trisakti, ada Kang Asep Iwan Iriawan. Kang, ini kurang lebih sejam sudah berjalan pemeriksaan antara Mahareza Rizky adik Yosua dan juga Vera Mareta 9 juta kekasih Yosua masih berlangsung di sana. Apa yang memang akan digali keterangannya selain komunikasi terakhir dengan Brigadir Yosua? Saya pikir dengan pernyataan tadi mengungkapkan bahwa kaitannya Reza mengetahui kakaknya, mengetahui apa yang kejadiannya hubungannya dengan karena ini terdakwanya ya harus dikaitkan ke Ya, semua. Kemudian kalau si mantan pacarnya Vera Mareta. dia harus mengatakan apa yang sesungguhnya terjadi komunikasi telepon itu. Kenapa dia belum bentuk putusan? Hanya itu aja saya pikir karena yang bersangkutan tidak bisa membuktikan unsur-unsur yang lain. Dia hanya faktor pendukung ya sekali lagi keterangan yang mendukung untuk kesaksian nanti bagaimana pembunuhan itu ya dilakukan. Kita sebenarnya hanya menunggu FSPC sama KMRR aja kuncinya atau nanti saksi yang menguntungkan dari pihak terdakwa karena ini yang diadili adalah perbuatan Oke, tapi Kang, ini dari dua keterangan adik dan juga pacar dari Brigadir Yosua yang sore hari ini masih berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, apakah ini artinya bisa memberatkan Brigadir Yosua atau seperti apa? Oh enggak, kalau ini Barada E maksud saya. saya pikir ini semuanya banyak menguntungkan ya. Mhm. Tapi tadi hubungan emosional, hubungan kekeluargaan, kekerabatan Oke. itu tidak ada masalah dengan justru akan menguntungkan sebaliknya logikanya kan timbul. Kalau dia hubungannya baik dengan adiknya Reza, baik dengan pacarnya maupun dengan keluarganya, komunikasi selama ini baik, kan logika sederhana pada mungkin aja semua aja kita mungkin ya tapi lebih kemungkinan besarnya ya tidak mungkin ya selama anak buah itu melakukan tindakan sekejam itu. Tapi kan faktanya bahwa sekarang menyatakan bahwa saya menembak itu atas perintah. Nah itulah dikunci itulah yang akan dibuka gitu. Tapi kan Mhm. sekarang secara emosional merasakan orang keluarga almarhum Mhm. apa J ini supaya jujur mengatakan apa yang sebenarnya terjadi dan sudah dikatakan Nah, pernyataan itu jujur sudah dibuktikan oleh sikap apa? Sikap lembaga negara yang namanya LPSK yang tidak mungkin yang menyatakan sebagai JC kalau dia tidak jujur. Nah, sekarang tinggal diuji di pengadilan. Nah, diuji di pengadilan ini kan kebetulan terdakwanya Jadi yang sekarang diuji itu adalah keterangan terdakwa sebagai ya sebagai terdakwanya yang betul nggak perbuatan itu. Ini udah bagus konstruksi hukumnya. Diakui oleh betul saya membunuh sekali lagi. Nah, cuman tadi ada kecualiannya yang perintah jabatan itu. Lain ketika ini perkara nanti ketika di FS akan Mhm. panjang ceritanya ya. Karena apa? Nah, juga akan jadi saksi nanti kan di Ternyata ini aktor intelektualis ya dan nanti di PC juga lebih lebih ramai lagi di PC kan. Kaitannya kenapa ini peristiwa Magelang kok penyelesaiannya begini dan kenapa juga bebannya di yang lain-lain sampai obstruction of justice itu yang menarik. Lebih menarik lagi nanti ya di kasusnya KM ini perannya Ya. apa gitu. RR juga sama perannya apa gitu. Nah ketika peran-peran mereka sebagai terdakwa atau saksi yang mereka akan berputar tidak sesuai, ini akan ketahuan konsistensi karena nanti hakim itu menilai kesesuaian tadi harus dengan sungguh-sungguh kalimatnya di kuhap jelas harus dengan sungguh-sungguh hati-hati objektif hakim menilai satu sama lain. Makanya kuhap memberikan ruang kalau mereka saksinya Mhm. tidak konsisten 174 kuhap mengatur saksi palsu dan itu ancaman pidananya ada. Oke, saya menarik kalimat dari Kang Asep Iwan Iriawan soal emosional di sana dihadirkan. Ini ada juga momen Barada Eliezer yang sungkem kepada orang tua Yosua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang sempat tadi kita saksikan. Apakah memang ini artinya kehadiran 12 saksi justru meringankan Barada Eliezer sendiri? Pengamatan Kang Asep seperti apa? Yang pertama bahwa acara maaf di acara pidana nggak ada, itu hanya hubungan emosional tadi. Tapi boleh aja, itu kan salah satu bentuk penyelesaian. Artinya biarlah antara pihak-pihak ini tidak ada dendam, tidak dusta, tidak. Jadi ada kelapangan dada itu soal lain, bukan soal yuridis. Nah soal yuridis yang dibutuhkanlah keterangan-keterangan saksi tadi. Nah Mhm. keterangan saksi 12 ini kan kehilangan nyawa tadi J ini. Nah dan ini udah diakui oleh jadi saling bersesuaian. Artinya Oke.
kita menilai ini telah jujur mengakui dan terbukti keluarganya korban, ya, keluarganya almarhum J, entah orang tuanya, entah pamannya, entah pacarnya, entah adiknya atau kerabat dekatnya, dia membenarkan. Nah, cuman yang sekarang kita mau gali lebih lanjut itu bagaimana itu dilakukan. Nah, itu yang kita tunggu FSPCRMKM itu. Terdakwa yang dihadirkan begitu ya? Bukan, makanya kan nanti di kasus aja sebagai saksi. Ini kan Betul. split. Begini, katakanlah 5 orang ini, 5 orang ini masing-masing terdakwa untuk perkara masing-masing. Tapi Mhm. yang empatnya akan berlaku sebagai saksi. Misalkan nanti sekarang yang empatnya saksi. Tapi ketika FS sebagai terdakwa, nanti jadi saksi, yang lain juga saksi. Jadi ini Oke. semua gitu. Itu yang memang juga dinanti oleh Betul. masyarakat Indonesia begitu ya, Kang. Kang, ini kan selain juga keluarga dan juga kekasih dari Brigadir Yosua, ada petugas otopsi ulang RSUD Sungai Bahar Jambi yang juga dihadirkan dan nantinya akan diminta keterangannya di sana. Apa yang akan digali, Kang? Ya, jadi untuk membuktikan hasil otopsi. Nah, hasil otopsinya kan keterangan resmi dari seorang ahli. Nah, Mhm. ini kan yang pertama atau yang kedua, nah, lukanya di mana gitu. Apa yang terjadi? Nah, itu kan yang ngerti ahli forensik, bukan ahli hukum. Kan ahli forensik akan menjelaskan lukanya segini, jaraknya sekian, menimbulkan apa. Mereka yang mengerti, yang paham teknis itu. Ya, kalau orang hukum kan tidak paham itu. Makanya KUHP itu menggunakan bahasa untuk menjernihkan persoalan dipanggil ahli. Nah, salah satu ahli ini tadi bidangnya forensik, bidangnya balistik akan menjelaskan Mhm. meninggalnya karena apa. Nah, peluru berapa tembakan gitu kan, di mana yang mengenakan, saat apa, itu kan mereka yang lebih paham. Nah, kalau kita orang hukum kan nggak paham itu. Mhm. Oke, jadi banyak case begitu ya yang memang nantinya akan digali oleh majelis hakim. Bersama-sama didengarkan di sana. Nah, yang juga jadi sorotan masyarakat adalah eee, hadirnya keterangan dari kekasih Yosua, Vera Marieta Simanjuntak, yang sempat mengambil rekaman video call dengan Brigadir Yosua berupa foto capturean begitu, bahwa pada saat video call berdua terlihat wajah setengah dari Brigadir Yosua yang usai menangis pada saat keterangan dari Vera Marieta di muka persidangan. Ya, Dari pengakuan Vera bahwa Yosua meminta Vera untuk mencari penggantinya. Tadi kita juga sempat bahas sama Kang Asep, apakah ini ada dua kemungkinan, apakah memang benar Yosua ini mendapatkan ancaman atau mungkin memang keduanya sedang ada masalah pasangan begitu ya, Kang ya. Nah, kalau misalnya melihat dan dari dua keterangan yang tadi Kang Asep sempat sampaikan, apalagi yang memang bisa digali dari bukti video call, capturean video call yang diambil dan diberikan keterangannya oleh Vera. ya. Pertama gini, Rasa. Jadi ada Undang-Undang ITE pasal 5. Perluasan alat bukti yang di KUHP 184 itu di Undang-Undang ITE diatur di pasal 5. Perluasan alat bukti itu termasuk dokumentasi elektronik, informasi elektronik. Ketika dia mengambil fik-fik itu sebagian gambar-gambar itu termasuk dokumentasi elektronik kan. Cuman sejauh mana ketika barang bukti ini disesuaikan dengan alat bukti yang lain, kata itu. Kedua, nah persoalannya ketika mengambil gambar-gambar itu ya dulu itu untuk apa tujuannya? Tapi kalau misalkan dulu sebab kebetulan atau ada kesengajaan atau apapun alasannya, memang ini harus bersesuaian. Kalau nggak ada bersesuaian, larinya kemana gitu ya, harus dikejar gitu kan. Kenapa ini ada muncul? Karena bagi seorang penyidik, penuntut, sekecil apapun itu titik terang ya itu akan dijadikan kelak untuk pembuktian gitu karena semaksimal mungkin akan menghadirkan sebanyak mungkin bukti. Nah, mungkin ada kaitannya, tapi kita kan nggak tahu. Ya karena memang tadi kita audionya nggak dengar, nah kita belum tahu pertanyaan jaksa, penasihat hukum maupun pertanyaan terdakwa atau majelis hakim, kita nggak ngetahui. Tapi kalau itu tahu, kita bisa kemana nih arahnya pertanyaan-pertanyaan itu yang digali dari pacarnya almarhum J ini. Karena kita Ya. yang menangkap itu adalah, ya ini kaitannya apa gitu. Gambar-gambar pembicaraannya sebagian yang ngambil fikih itu gambar-gambar itu diambil tujuannya untuk apa, kaitannya apa ke peristiwa ini. Nah, Mhm. itu harus tarik benang merahnya. Oke. Nah, ketika Reza yang juga merupakan seorang polisi, pasti tahu apa yang memang menjadi tugas dari seorang polisi mengikuti perintah atasannya. Ini juga menjadi hal yang menguntungkan buat Barada Eliezer kah? Ya, nah sekali lagi, ini diuntungkan tadi karena kan berkelitnya berdalihnya kan kalau dia penasihat hukumnya dia atas perintah jabatan dia mengakui pembunuhan tapi perintah jabatan makanya dia menggunakan pasal 51 ya. Mhm. Nah, ketika itu akan dikejar tuh arahnya ke sana gitu kan bahwa betul dia bagus di awal pembunuhannya betul dia. Cuma tadi pembunuhan juga menarik. Apakah bagi dia itu pembunuhan berencana
ataukah pembunuhan biasa atau memang tidak membunuh gitu ya. Nah, tapi kan dia ngaku ya saya yang nembak, tapi perintah jabatan. Nah, cuma tadi kualifikasi pembunuhannya tadi ya harus terbukti kalau dakwaan pertamanya adalah pembunuhan berencana. Jadi secara tidak langsung menurut Kang Asep ini justru meringankan Barada Eliezer dan juga memberatkan Verdi Sambo. Ya, kalau berat ringan itu kan penyesalan, pengakuan, terus terang itu pasti hakim mempertimbangkan itu, ada Ya. kejujuran itu jelas itu benar. Nah, secara fakta hukum, nah perlu digali gitu kan ikatan emosional tadi kan Resa tahu sama si J sama si E, apalagi mungkin juga tahu kaitannya dengan majikannya gitu. Nah, itu juga akan terbuka nanti di persidangan lebih lanjut gitu. Terutama ketika kesaksian si PC maupun FS atau juga yang menarik juga pembantu rumah tangganya, asisten rumah tangganya dari pihak keluarga FS kan, atau juga ada apa istilahnya satpam apa gitu, polisi ajudan dan tidak resmi apa gitu, apa R atau A saya lupa namanya ya. Nah itu kan berarti kan dinilai sejauh mana ini peristiwa ini sebenarnya apa yang terjadi. Kalau pembunuhannya entah pembunuhan berencana atau pembunuhan biasa kita bisa pertimbangan lain ya, itu sudah jelas. Saya pikir telak itu tidak bisa disangka lagi. Cuma yang sedang terjadi itu ya. Nah tadi untuk E yang menjadi menimbul tafsir tadi, apakah ada perintah jabatan atau bukan, satu itu. Kedua, nah apakah tadi versi baru yang mengatakan dihajar sebenarnya ditembak gitu kan, itu juga menarik. Ketiga, nah yang menarik itu peristiwa Magelang ke Saguling, gitu, keberangkatan bersama-sama, katanya yang ada pelecehan seksual atau harga dirinya diinjak-injak. Nah ketika itu justru, nah di situ ada apa? Jangan ada loncatan berpikir atau tidak konsisten beri pernyataan gitu kan. Apalagi nggak lebih hebat lagi nanti dari Saguling ke TKP itu keberangkatan masing-masing entah KM, entah RR, entah RE, termasuk FS dan PC itu juga menarik untuk digali. Maka saya bilang kalau saya lebih tertarik justru itu perjalanan antara Saguling dan TKP. Karena itu juga bisa munculkan perencanaan. Karena itu kan ada jeda waktu, dia bisa memikirkan tidak mengulangi perbuatannya. Nah itu yang menarik justru itu. Tapi kalau cerita panjangnya supaya publik terpuaskan sebenarnya yang terjadi, memang harus semua digali. Cuma kalau digali semua yang tidak kompeten, tidak ada signifikasi dengan dakwaan, ya bayangkan sekarang udah hampir jam 3, baru 3 saksi loh. Padahal hari ini 12. Kalau 12 atau 13 ini kan kebanyakan dari luar Jawa kan, dari Jambi. Jambi itu kan butuh akomodasi, konsumsi, transportasi. Nah, itu juga harus diperhitungkan terlepas apapun ada apa ya misalkan ada dana dan sebagainya. Tapi kan juga tenaga pikiran dari ketenangan itu kan butuh ya mereka kan dari daerah yang perlu memang bagaimana pemeriksaan itu, maaf saya harus katakan kalau bukan unsur tidak ada kaitannya, enggak prinsip, Bu jangan ditanya gitu. Berkelit apal juga tadi saksi Jadi dipilah-pilah lah. lebih fokus begitu ya Kang ya? Tepat sekali. Jadi dibatasi. Kalau saya zaman anak saya dibatasi. Ini kan memang saksi kalau hakimnya baca loh ya, hakimnya baca, oh peristiwanya gini saksi. Oh kalau saksi A sama B sudah cukup, jadi nggak usah gitu kan, tidak usah cukup. Jadi itu menghemat waktu sesuai ajas peradilan. Sederhana bukan biaya ringan. Nah, ini Kang, tadi kita sama-sama tahu bahwa pengacara keluarga Yosua, Kamarudin Simanjuntak, telah selesai bersaksi di muka sidang. Lalu, seperti apa kuasa hukum Barada Eliezer, ini Ronita Lapesi yang memberikan tanggapannya setelah pengacara Brigadir Yosua, Kamarudin Simanjuntak memberikan kesaksiannya di persidangan. Jadi sejumlah keterangan jadi catatan kuasa hukum Eliezer yang akan disampaikan di agenda pembuktian nanti. Kita dengarkan bersama Kang Asep Iwan Iriawan, ini dia dari kuasa hukum Barada Eliezer. Dalam hal ini kami melihat bahwa keterangan yang sudah disampaikan ini berdasarkan informasi. Ada beberapa catatan buat kami, itu nanti kami uji di persidangan ya, mengenai alat bukti yang lainnya. Tetapi kami berterima kasih dan kami mengapresiasi atas kedatangan warga korban dan juga pengacara yang sudah hadir untuk memberikan informasi pada hari ini. Semoga ini kasus ini menjadi terang, kemudian mengenai fakta-fakta yang lainnya nanti kita uji di agenda pembuktian. Jadi ada beberapa catatan, nanti kami sampaikan nanti di agenda pembuktian. Oke, silakan teman-teman. Keterangan yang disampaikan oleh Kamarudin Simanjuntak ini sesuai dengan apa yang disampaikan kepada tim hukum oleh Barada Eliezer? Ada beberapa catatan yang perlu kita sampaikan. Pertama mengenai uang itu dijanjikan setelah pasca penembakan ya, 2 hari setelah pasca penembakan. Itu nanti disampaikan nanti di agenda pembuktian ya, dan cocokkan dengan kesaksian yang lainnya. Kedua, mengenai 3 penembak
yang disampaikan, itu ada catatan juga dari kami bahwa klien kami menyampaikan bahwa yang menembak itu adalah Richard Eliezer dengan Verdi Sambo. Ini kan permasalahannya adalah alat buktinya kan rusak. Peluru-pelurunya rusak, karena kan kalau teman-teman lihat lagi yang diambil oleh tim sus itu sudah berapa kali rekonstruksi. Tapi nanti kita buktikan di persidangan ya teman-teman. Oke, ada yang lain? Nah, ini yang kita perlu sampaikan, nanti kan agenda pembuktian. Nanti kan kelihatan di situ senjata siapa, kemudian pelurunya siapa, balistiknya siapa, kemudian dari lapornya bagaimana, itu nanti akan disampaikan, ya. Tapi Baradae mengakui nggak kalau ada 3 penembak itu? Barada Eliezer menyampaikan 2 penembak, ya nanti dicocokkan dengan alat bukti yang lainnya. Itu kan tadi yang disampaikan oleh rekan Komarudin kan berdasarkan informasi kan. Tadi juga dia sampaikan bahwa ini berdasarkan informasi. Nanti kan kita lihat di fakta-fakta persidangan ya. Tetapi tadi yang kami ya. Karena tadi Kamarudin menyampaikan Baradae mengiyakan PJ. Tadi kan ditanya sama majelis hakim, makanya nanti catatan itu nanti kita sampaikan bahwa kita maunya ini transparan, kemudian peradilan cepat, murah dan sederhana, kita mengikutilah proses ini kan, tetapi supaya tidak berbelit-belit. Tetapi masalah pembuktian, pembelaan kami nanti kami sampaikan di agenda pembuktian. Oke. Seperti itu. Boleh dikonfirmasikan? Tapi Baradae benar menggunakan 20 bulan. Betul, faktanya seperti itu. Nanti detailnya nanti di persidangan, supaya teman-teman ikut mengawal. Oke, terima kasih. Ya, Kang Asep, gimana Anda menanggapinya dari kuasa hukum Barada Eliezer Roni Talapesi yang menjawab kesaksian dari Kamarudin Simanjuntak? Ya, pertama tadi kan Roni mengatakan bagaimana pengacara K memberikan itu hasil informasi. Jadi tepat, hasil informasi inilah yang disampaikan di pengadilan harus diuji kesesuaiannya dengan saksi-saksi atau alat bukti yang lain. Itu tepat sekali yang katakan Roni. Kedua, ya, ketika misalkan nanti bahwa ada catatan-catatan khusus, itu akan diproses dalam proses pembuktian. Nah, kita hormati. Jadi Roni mengikuti tahapan-tahapan acara. Jadi semuanya tunggu di pembuktian. Itu yang menarik. Ketiga, ya yang menarik lagi dikatakan oleh Roni itu adalah ya bagaimana dia berterima kasih kepada keluarga yang atas kemudian juga kepada pengacaranya supaya ini tekanan terang benderang. Nah, artinya apa? Keterangan ini dengar 3, setidaknya 12 orang ini akan mungkin jadi cocok apa yang dikatakan oleh Cuman masalahnya tadi Roni itu selalu mengatakan saya pengen biar terang bisa aja peradilan sederhana mudah cepat periksa si FS. Nah cocok nggak nih soal tadi penembakan nih catatan kan jadi masalah juga penembakan tuh mengakui dia penembak juga FS juga menembak cuman FS menolak. Cuman nanti kita uji kan sepatnya dari keterangan ahli maupun hasil balistik dan dari arah mana menembak jarak berapa dan mana yang keluar dari selongsong itu dan jenis apa. Nah itu jangan ketahuan, itu kan sesuainya mana apa yang menyangkal tidak menembak atau yang beri pernyataan menembak gitu. Oke, itu dia ya. Jadi masih panjang begitu ya yang harus digali lagi untuk mengungkap sebenarnya terkait dengan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Kak Asep kita jeda sejenak dulu. Boleh. Karena Breaking News Kompas TV masih akan kembali. Selanjutnya akan ada rekan saya Tifa Solesa untuk Anda. Tetap bersama kami.